Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas tentang wacana penambahan usia pensiun ASN Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, Korpri, Nasional, Zudan Arif Fakrullah, mengusulkan penambahan usia pensiun pegawai aparatur sipil negara, ASN. Hal itu tercantum dalam surat yang dikirimkan Dewan Pengurus Korpri Nasional kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera menanggapi wacana mengusulkan kenaikan batas usia pensiun bagi para ASN termasuk PNS. Dirinya menilai wacana tersebut sebagai ide yang menarik namun jangan sampai memberatkan keuangan negara. Mardani mengatakan, para ASN serta PNS senior dinilai punya kelebihan yang disebutnya sudah mengerti tugas dan lapangan serta bekerja efektif. Namun dia menegaskan jika bertambahnya batas usia untuk pensiun dibarengi dengan bertambah kinerja serta kualitas pelayanan pemerintah ke publik. Di samping itu juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani menanggapi bahwa penambahan usia pensiun bisa memaksimalkan sumber daya manusia yang dibina secara bertahun-tahun. Nah, seperti apa beritanya? Mari kita simak bersama. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Lagi-lagi, aparatur sipil negara alias ASN jadi perbincangan hangat. Kali ini muncul rencana menaikkan batas usia pensiun ASN menjadi hingga 70 tahun. Mungkin nggak ya rencana ini terrealisasi? Rencana menaikkan batas usia pensiun ASN ini diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakrullah pada Senin 19 Mei 2025 di Jakarta. Zudan menyebut usulan untuk menaikkan batas usia pensiun ini berasal dari Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri. Korpri mengusulkan jabatan pimpinan tinggi utama pensiun di usia 65 tahun dan JPT Madya 63 tahun. Untuk JPT Pratama diusulkan pensiun 62 tahun dan eselon 3 dan 4 di usia 60 tahun. Sedangkan jabatan fungsional utama diusulkan mencapai usia pensiun 70 tahun. Menurut Zudan, hal ini selaras dengan meningkatnya harapan hidup masyarakat Indonesia. Saat ini, usulan ini telah disampaikan kepada Presiden, Ketua DPR, dan Menteri PAN-RB untuk dibahas lebih lanjut. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Ini salah satu tujuannya adalah untuk mendorong keahlian teman-teman mulai mengejar kefungsionalnya. Dan kami juga mengajukan usulan agar semua ASN baseline-nya pejabat fungsional masuk diberi fungsional. Sehingga berkarir di fungsional ke struktural itu sebagai tugas tambahan. 5 tahun ke struktural, kalau pimpinannya masih cocok terus enggak apa-apa. Sampai pensiun di struktural juga enggak apa-apa. Tapi ketika 10 tahun harus ke fungsional, balik dulu ke fungsional. Nah, jadi bisa tegak lurus, jadi enggak khawatir dinonjokkan dalam umur 58 tahun lebih 1 bulan. Eselon 2 di daerah pasti langsung pensiun. Seperti diketahui, saat ini batas usia pensiun ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Undang-undang ini mengatur ketentuan pensiun berdasarkan jenis jabatan ASN. Pejabat administrasi dan fungsional ahli pertama serta ahli muda pensiun pada usia 58 tahun. Kemudian pejabat pimpinan tinggi dan fungsional madya pensiun di usia 60 tahun. Sementara pejabat fungsional ahli utama memiliki batas usia pensiun hingga 65 tahun. Sedangkan pejabat eselon 3 dan 4 atau administrator dan pengawas pensiun di usia 60 tahun. Sebelumnya, kenaikan batas usia pensiun juga telah dilakukan terhadap TNI lewat RUU TNI yang baru saja disahkan. Bahkan dalam RUU Polri yang tengah dibahas, usia pensiun aparat kepolisian juga akan dinaikkan. Undang-Undang TNI yang baru disahkan memuat perubahan usia pensiun prajurit. Dalam undang-undang sebelumnya, prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. Adapun dalam Undang-Undang TNI yang baru, usia pensiun melihat kepangkatan. Usia pensiun bintara dan tamtama paling tinggi sampai 55 tahun, perwira sampai pangkat kolonel paling tinggi 58 tahun. Sementara perwira bintang 1 paling tinggi 60 tahun, perwira bintang 2 paling tinggi 61 tahun, dan perwira bintang 3 paling tinggi 62 tahun.
Lalu, perwira tinggi bintang 4 batasan usia pensiunnya paling tinggi 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali sesuai kebutuhan Presiden. Sementara bagi Polri, kenaikan usia pensiun juga tengah dibahas. Dalam RUU Polri disebutkan bahwa batas usia pensiun bagi Bintara dan Tamtama adalah 58 tahun, sedangkan perwira adalah 60 tahun. Dalam hal kebutuhan organisasi, batas usia pensiun bagi Bintara dapat mencapai 60 tahun. Bagi perwira yang punya keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian pun, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Tak hanya itu, RUU Polri juga mengatur usia pensiun 65 tahun bagi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi jabatan itu. Dengan rencana kenaikan usia pensiun ini, tentu akan ada lebih banyak waktu bagi ASN untuk terus berkarya dan mengabdi. Lantas, bagaimana menurut sahabat Kompas? Apakah wacana ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia? Yang juga tengah menjadi sorotan, Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri Nasional Zudan Arif Fakrullah mengusulkan penambahan usia pensiun pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu tercantum dalam surat yang dikeluarkan Dewan Pengurus Korpri Nasional yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Zudan mengusulkan di tingkat jabatan manajerial mulai dari pejabat tinggi utama masa pensiun yang mulanya 60 menjadi 65 tahun. Kemudian pejabat pimpinan tinggi media yang semula 60 menjadi 63 tahun. Kemudian pejabat pimpinan tinggi Pratama yang semula 60 menjadi 62 tahun. Selanjutnya pejabat administrator dan pejabat pengawas yang semula 58 menjadi 60 tahun. Sementara untuk jabatan non-manajerial, Zudan mengusulkan bagi pejabat pelaksana yang semula 58 menjadi 59 tahun. Lalu untuk pejabat fungsional ahli utama pensiun di usia 70 tahun, pejabat fungsional ahli media 65 tahun, pejabat fungsional ahli muda 62 tahun, dan pejabat fungsional ahli pertama di 60 tahun. Zudan menilai baik ASN struktural maupun fungsional layak mendapatkan tambahan usia pensiun untuk berkontribusi lebih lama. Anggota Komisi 2 DPR Mardani Alisera menanggapi wacana usulan dari Korps Pegawai Republik Indonesia atau Kopri terkait kenaikan batas usia pensiun atau BUP pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Mardani saat ditemui usai peluncuran bukunya di Kompleks Parlemen Senen Jakarta mengaku bahwa usulan tersebut menarik untuk dikaji lebih jauh. Namun dia juga mengingatkan bahwa usulan tersebut jangan sampai memberatkan keuangan negara. Legislator Partai Keadilan Sejahtera tersebut menilai bahwa ASN yang sudah memasuki usia pensiun masih layak karena menurutnya mereka mempunyai kelebihan. Namun dengan bertambahnya batas usia pensiun, ia meminta agar kualitas pelayanan dan kinerja pemerintah kepada rakyat harus bertambah. Ya, memang dengan angka harapan hidup kita yang sekarang mungkin 74 sampai 76 plus tingkat kesehatan yang membaik, ide penambahan masa pensiun ini menarik untuk dikaji, walaupun jangan sampai memberatkan keuangan negara. Pada saat yang sama, mereka-mereka yang senior ini punya kelebihan. Mereka sudah tahu medannya, bisa bekerja dengan efektif, tapi pastikan bahwa penambahan pensiun ini berefek kepada bertambahnya kinerja dan kualitas pelayanan pemerintah kepada rakyat. Begitu. Ya, artinya kalau soal fokus ke tidak menambah beban keuangan negara, apa yang harus dilakukan? Salah satu prinsip reformasi birokrasi kan miskin struktur dan kaya fungsinya. Sehingga kalau ada penambahan waktu pensiun, ya usia pensiun berarti kan bagaimanapun bertambah beban keuangan negara. Salah satu yang bisa dikompensasi di setiap kementerian itu ada peluang untuk juga menjadi sumber income bagi negara, PNBP-nya. Sehingga buat saya prinsip ekonomi bisa diterapkan. Mereka-mereka yang memang berprestasi, kinerjanya baik, PNBP-nya tinggi, bisa dipertimbangkan untuk memperpanjang usia pensiun. Sehingga tidak gebiah-uyah mengenerasi semuanya bisa diperpanjang, tapi mereka yang terbukti proven berkinerja dan betul-betul meningkatkan kualitas
kinerja Pak pemerintah itu bisa dipertimbangkan. Like, comment, and subscribe. Dan share. Begini, saya tidak paham berapa usia pensiun yang ideal bagi seorang pensiunan untuk pegawai negeri sipil. Tapi begini, biasanya usia pensiun itu usia pensiun itu kan justru pada ketika yang bersangkutan kalau lihat kondisinya mereka dalam usia yang masih relatif cukup sehat, cukup kuat, dan yang paling penting yang bersangkutan memiliki jam terbang dalam profesinya sebagai ASN yang makin komprehensif, makin lengkap. Ketika dalam kondisi itu rata-rata kemudian dia harus pensiun karena usia 58 atau 60 kalau eselon 1 ya kalau nggak salah ya. Nah, karena itu akan sangat sayang karena sesungguhnya investasi negara terhadap berbagai macam latihan, pendidikan dari yang bersangkutan sudah begitu banyak. Maka kalau ada pemikiran dari BKN, dari Badan Kepegawaian Negara untuk memperpanjang usia dia, saya kira lebih banyak di latar belakangi oleh bagaimana negara mendapatkan nilai manfaat yang lebih maksimal dari seseorang itu. Saya kira, tapi apa benar apa enggak? Cuman berapa angkanya usia yang akan ditetapkan saya tidak paham. Kira-kira begitu. Satu sisi pengamat bilang ini akan membebankan keuangan negara. Tanggapan Pak? Kalau usia pensiun diperpanjang mungkin berarti penerimaan penerimaan pegawai baru barangkali mungkin ya. Jadi yang harapannya tentu saja dengan memperpanjang usia pensiun profesionalitas dan mutu pelayanan akan jauh lebih bagus.